Halo, kembali bersama saya Mister K. Kita akan mengulas mainan lawas saya sepuas-puasnya ya. Kali ini seperti yang sudah saya janjikan sebelumnya ya, berarti saya ini mencoba untuk mencari mainan saya yang saya packing dari dulu di rumah saya yang lama, pindah ke rumah yang baru, tidak pernah terpajang selama beberapa tahun, bahkan mungkin 7 tahun tidak dipajang gitu ya. Tapi saya packing setelah saya pajang sekian lama juga gitu. Oke, yang kali ini saya bawa adalah yang keluaran di tahun 2006 ya, 2006 dan 2007. Nah, siapa dia? Ini adalah Misar Sid. Dia adalah pahlawan dari Asgard. Ya, jadi saya itu ada banyak nanti ya. Ada pertama Bronze Cloud ya, terus kemudian ada Gold Cloud yang ceritanya ini berurutan ya. Terus kemudian next story itu saya akan berada di hadapan di dunia Asgard gitu ya. Jadi musuhnya yang ke berikutnya itu adalah Asgard. Nah, siapa-siapa saja yang ada di Asgard itu ada banyak, pahlawan-pahlawannya juga banyak ya. Dan itu yang akan dilawan oleh Sensei DKK gitu. Nah, itu kalau kalau kalian lihat filmnya seperti itu ya. Nah, tetapi yang akan saya bahas nanti ini kurang lebih berkaitan seperti dunia Asgard gitu ya. Jadi biar sama rata, saya yang buka ini adalah Asgard yang pertama dan kedua. Keluaran dari Bandai Saint Cloud Mead ya di tahun 2006 itu ada Duk Siegfried ya. Ini adalah pimpinannya. Duk Siegfried itu pimpinannya. Dia katanya yang paling kuat gitu ya. Oke, Duk Siegfried itu yang ini. Oh, jatuh semua ini ya. Nah, ini Duk Siegfried. Oke. Kepalanya ini ya, oke, nanti akan kita coba pasang satu persatu gitu ya. Yang jatuh-jatuh ya coba akan kita pasang one by one. Oke, yang berikutnya itu adalah uh, Mizar Seed ya. Mizar Seed tulisannya begitu kan, ada di judul ya. Mizar Seed ini keluaran di 1 tahun kemudian, yaitu di September juga tahun 2007. Jadi 1 tahun kemudian Bandai mengeluarkan Mizar Seed, bentuknya seperti ini ya. Ini mungkin gini ya, bisa kelihatan ya. Nah, warnanya hijau, patut dibeli karena apa? Mizar Seed ini memang apa ya, warnanya yang hijau-hijau itu paling ada dragon sama Mizar Seed ini. Dan yang lain saya rasa sih belum menemukan ya yang warna hijau lain ya. Oleh karena itu, jubah yang kalau kalian mempedulikan jubah gitu ya belilah. Kalau yang baru ini yang versi SCMEX ya, harganya cukup mahal sih, 2 jutaan gitu ya. Ini keluaran yang paling baru Saint Cloud Meats itu adalah yang EX. Kalau ini yang bukan EX, ini yang keluaran pertama yang SCM biasa ya. Karena yang baru saya nggak beli. Oke. Tapi ini aja sudah cukup keren sih ya, bentuknya seperti ini. Oke, saya akan coba bahas Misar Seed ini dulu ya. Nah, Misar Seed dulu ini bagian ininya adalah plastik ya ini ya. Oke, saya lihat dulu. Ya, untuk bagian ini adalah plastik, helmnya plastik, lalu kemudian bagian ini juga plastik. Untuk bagian tangannya ini diecast ya, bagian ini juga diecast, ini juga diecast ya, semuanya diecast, ini juga diecast ya. Bagian dadanya juga diecast. Oke. Yang unik dari Misar Seed ini itu adalah jubahnya ini dia garis-garisnya itu tidak menggunakan garis polos, tetapi ada kayak semacam, kalau di dunia kita itu plastiknya kayak ngedove gitu ya, ada kayak pintil-pintil gitu ya. Ini di sini ada pintil-pintil kelihatan ya. Nah, ini garis-garisnya seperti itu. Ya, ini yang menurut saya sih cukup unik gitu ya. Apalagi bagian dalamnya ini warnanya birunya nggak ada juga, di tempat lain agak jarang. Nah, tapi saya heran. Dulu ini reviewnya jelek. Ya, jadi artinya nggak banyak orang yang suka. Mungkin karakter di animnya ya kali ya. Tetapi kalau saya nggak peduli karakter animnya, yang penting jubahnya.
jubahnya keren, oke, saya akan beli gitu. Nah, kali ini saya bilang jubahnya ini justru keren sih karena dia lain daripada yang lain dari segi warna terutama ya. Warna hijaunya ini cukup menarik menurut saya. Oke, ini sama dragon warnanya agak sedikit beda sih. Coba ya saya buka dragonnya. Oke. Nah, ini dragonnya. Oke. Ini warnanya agak sedikit berbeda. Kalau dragon hijaunya seperti ini, sedangkan Mizar Seed hijaunya hijau kayak hijau daun gitu ya. Ini hijaunya berbeda. Ini ke arah biru malahan, ya. Ya, ini memang perbedaannya sih. Jadi kalau menurut saya eh, tidak rugi kalau kita koleksi ya. Jadi bagus. Ini ada jubah bagian belakangnya. Ini ada 2 titik ini ya. Nah, 2 titik itu ini adalah lubang untuk tempat jubahnya. Jubahnya warnanya merah gitu ya. Kalau gold cloth kemarin jubahnya warnanya ungu. Kalau bronze cloth tidak punya jubah. Sedangkan Asgard itu punya jubah warnanya merah ya. Oke, ini aman. Tidak ya. Ini sedikit aman kalau bilang gitu ya. Dia tidak leleh, tidak lengket-lengket, tetapi sedikit lengket ya. Di bagian terutama di bagian ini sih. Ouch. Tuh kan, tadi lengket ini tuh lihat kepalanya kayak gitu itu ya. Ini kayak gini dipasang. Sebelum dipasang jelek, tapi setelah dipasang jadi cantik gitu ya. Oke, ini kayaknya ya. Oke, kita tutup. Oke. Ya, jadi seperti itu. Dah, ya. Jadi untuk yang Mizar Seed ini aman semua sih kalau menurut saya. Cuman sedikit pliket-pliket di bagian badan orangnya, manekinnya, ya. Oke, tapi sejauh ini saya tetap suka sama dia, ya. Oke, karena dia nggak gampang lepasan dan dia juga bisa berdiri loh, ya. Ini bisa berdiri tegak. Oke, jadi nggak perlu stand dia. Sih, bisa berdiri, ya. Oke, ini saya taruh dulu. Saya akan bahas yang lain. Ya, seperti itu sih yang nah sedangkan yang Dub Silvrig itu juga di tahun bukan juga di tahun tetapi dia tahun 2006. Kenapa kok 1 tahun? Ya gantian gitu ya. Jadi Bandai mengeluarkan produk itu tidak langsung Asgard Asgard semua gitu enggak, tapi gantian dia ya. Kadang bergantian Asgard dengan Gold Clothes, kemudian dengan film yang lain ya, tetapi Saint Cloud Me juga, tapi dengan yang lainnya. Pokoknya bergantian dia ya, setiap bulan bergantian, terus akhirnya setahun kemudian keluarlah Wizard ini. Jadi bergantian terus, tidak langsung bulan ini Asgard semua bulan ini Dubsifik terus bulan depan Misarsit itu enggak seperti itu ya. Jadi bergantian ya untuk istilahnya untuk menjaga supaya kalau ada orang yang sukanya Asgard gitu ya Asgard terus. Siapa tahu dia ya cobalah koleksi yang lain selain Asgard seperti itu ya. Oke, sekarang kita akan coba bahas yang ini. Dubsilfrig. Dubsilfrig ini belum saya pasang, nanti akan bantu saya pasang ya. Bagian kepalanya untuk pemasangannya sih tinggal langsung saja saya pasang begini sih. Ini tinggal dipasang aja seperti ini. Wah, dah. Oke. Ups, kok enggak mau masuk? Oh, begini. Ditekan. Aduh. Ditekan. Oke. Langsung pocel. Gitu ya. Jadi ini, oke. Nah, yang ingin saya bahas terutama jubahnya dulu ya. Ini plastik semua. Jadi kebanyakan dari Dubsilfrig ini terdiri dari plastik, tetapi ini plastiknya Dove ya. Plastiknya Dove. Dan yang saya tidak suka sama Dubsilfrig itu apa? Ini kiri dan kanan tuh berbeda. Saya tidak suka barang yang perbedaannya mencolok. Nah, oke. Lalu yang lain-lain ini diecast semua sih. Ya. Ini diecast semua. Oke, ya ini yang tidak suka dari Dubsilfrig itu ada satu ya, yaitu tidak semuanya diecast. Oke,
Untuk tangannya ini nggak diecast ya, dia plastik. Dia plastik. Rata-rata dia plastik. Diecastnya cuma sedikit. Ini diecast, bagian ininya diecast, ininya juga diecast. Ini juga diecast ya. Jadi ini diecast semua. Ini nggak diecast ini. Ternyata ya. Jadi plastik. Oke. Sebetulnya ini unik gitu ya. Tapi terus terang aja saya masih suka yang Misar Seat itu. Misar Seat itu justru lebih pas gitu ya, lebih enak. Ini belakangnya. Oke, ini diecast semua ya ininya. Oh, ini plastik ini. Ya, ini ya. Jadi ini bagian belakangnya. Kita pasang aja di bagian belakang sini ya. Oke. Oke, cuman begini aja sih. Ya, cuman begini aja. Oke, nah ini yang saya katakan rusak, dia tidak bisa lengket gitu ya. Jadi dia kembali lagi lepas gitu kalau menurut saya. Oke, jadi ya ini sebisa mungkin waktu pemasangan ini nggak saya ini sih gitu ya. Oke, kita coba aja, ini ada yang lepas juga ya. Yang lepas ini, di bagian sini ternyata ya. Di bagian tangannya ini, diletakkan di lengannya ini. Oke, jadi kita tinggal pasang aja seperti ini. Ya, cuman pemasangannya sangat nggak enak ini ya. Cuman di lengan manekinnya. Lalu ini ya tinggal dipasang aja, tinggal dipasang begini ya. Masangnya sih gampang sih, cuman begini aja kok. Yang dari produknya Saint Claude Made ini yang nggak suka ya gitu itu loh, pemasangannya cuman ditempel gitu aja ya. Oke, ini harusnya ada bagian kepalanya ya. Bagian kepalanya, helmnya di mana ya? Kok saya tidak melihat helmnya? Mungkin helmnya itu tidak temu. Ya mungkin ketinggalan gitu ya waktu saya bungkus itu. Jadi kok cuman ada apa namanya kepalanya saja, biasanya helmnya itu ada sendiri. Oke, mungkin ya mungkin yang ini tuh untuk karena saya tahu kenapa ini saya tidak pakai jubahnya. Ini kan harusnya ada bolongan untuk jubah ya, ini dua kecil ya. Tapi saya nggak pakai jubahnya, saya pakai ini ya. Saya pakai apa ini, sayapnya ini plastik sayapnya ya. Oke, ini sayapnya tinggal ditempel gitu aja sih, nggak tinggal ditancapin. Mana yang nancepinnya? Oh, jatuh lagi. Duh, angelnya susah untuk ngambil. Aduh, untuk masang ininya aja susah setengah mati ya. Oke, jadi harus benar-benar apa ya, karena tinggal dicolokin gitu aja sih gitu loh, dicolokin gitu aja di bagian ininya. Oke, nah sudah ya, dicolokin di bagian ininya saja. Lalu yang ini juga sama, tinggal ini kan ada kayak garpu ini ya. Nah ini ditancepin di sininya, di belakangnya. Dah selesai ya. Jadi bentuknya kayak gini. Jelek sih menurut saya, jelek sih kalau menurut saya ya. Dub Secret ini sudah susah pasangnya gitu ya. Dia bisa berdiri nggak ya? Coba cek. Oh bisa sih, dia bisa berdiri. Oke, sekarang saya coba pasang kepalanya kembali. Oke, jadi sebetulnya pemasangannya kepalanya ini mudah gitu loh. Cuman saking apa namanya ini, saking dia itu sudah rusak plastiknya. Ya sudah, plastiknya sudah rusak, jadi ya akhirnya jadi susah gitu. Oke, pokoknya nggak enaknya ini tuh adalah
gampang lepasan itu. Saya kepinginnya itu kalau punya kayak gini-gini, itu yang sangat, apa ya, istilahnya itu sangat kuat gitu loh, dipasang gitu nggak gampang lepasan. Kalau saya gampang lepasan gini tuh wis gak enak gitu. Ini aja, ya ininya loh, gampang, ya kalau punya mainan kayak gini, gampang lepasan terus masa dibuang gitu ya, kayak orang kaya gitu. Wah ya itu, karena apa? Ini cuma nempel gitu aja, ndak bisa cetek gitu loh. Karena ini plastik, next time itu pasti akan lecek gitu ya. Ya next time pasti akan lecek, dan ini saya rasa sih sudah lecek. Coba lihat ini, mungkin kelihatan nggak ya? Kelihatan nggak? Oh, ini aja sudah kelihatan lecek ini. Nah itu ini di bagian sininya dulu kelihatan ya, nggak kelihatan ya? Oke, nanti akan coba sih tak foto aja. Itu kenapa kok jadi dia tuh lebih gampang lepas seperti itu. Oke, tapi ini menurut saya sih sudah saya pajang cukup lama, jadi ya menurut saya worthy banget sih. Nah kan, ya karena ini sudah saya pajang cukup lama, ya paling tidak dia sudah menemani saya. Ini dulu saya beli harganya paling cuma 300.000. Ya cuman ya katanya ya, meskipun cuman, tapi kan eman kalau dibuang kan begitu ya. Oke, nih ya, satu misar seat, satunya adalah Dupe Secret. Oke, ini adalah mereka berdua ya. Mungkin gampang sekali jatuh ini ya. Ya seperti itulah yang bisa saya bahas. Oke, see you. Ya, oke, coba saya perdekat lagi, mungkin bisa lebih kelihatan ya. Nah, di sini ini misal seat ya. Ini yang kita lihat kalau kombinasi dari sini loh. Ini yang kelihatannya tuh sangat menarik ya. Nah, untungnya semua ini tuh terbuat dari besi kecuali yang ini ya, sama helmnya. Oke, kalau misal sisi oke, cukup bagus, dan dia masih bagus ini bentuknya. Ya, masih oke. Warna hijaunya juga keren gitu ya. Ini sih patut sih untuk dibeli. Oke, mungkin yang satunya ini yang perlu saya informasikan, bahwa ini yang paling susah. Ini rusak ya, karena di daunnya itu sudah pliket gitu ya. Tapi ya dia cuma bisa nempel kayak gini. Ya harusnya lebih bisa dalam. Cuman karena mungkin bagian yang harus lengkat di bagian belakang kepala, dia jadi seakan-akan nggak ada perekatnya. Ya, ini semua plastik ya, rata-rata itu plastik ya. Kecuali yang bagian ininya saja sih. Mungkin ini plastik ya. Banyak bagian-bagian di sini yang plastik. Ya, ini saja sih mungkin bisa kelihatan ya. Warnanya ini agak keungu-unguan gitu ya. Oke, ini menurut saya. Untuk artikulasi nggak bisa macam-macam sih, karena banyak terhalang oleh jubah gitu ya. Ini ya bisa, untungnya bagus, tapi ini gampang lepas. Terutama ini pemasangannya nggak enak ini ya. Mudah lepas. Saya kepinginnya sampai harus saya paten gitu ya. Saya lem gitu aja wis paling enak. Aksesoris lain sebetulnya ada, yaitu helm ya. Tapi helmnya ini saya tidak tahu, pasti ada di dalam boxnya gitu helm. Cuman yaitu tadi, karena berada di dalam box, ya saya tidak bisa tidak bisa cari boxnya, karena boxnya tidak tahu taruh di mana. Oke, mungkin sampai di situ saja. See you next video. Bye bye.